Ekonomi dunia kontraksi 3% dan banyak negara di dunia yang sudah masuk resesi. Lalu bagaimana dengan dunia investasi dan trading? Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Di video kali ini saya ingin menyoroti mengenai banyaknya negara di dunia yang saat ini sudah masuk ke dalam resesi. Ya, di sini saya sudah kumpulkan beberapa artikel. Saya bacakan saja judulnya ya. Ekonomi dunia kontraksi 3%. Negara-negara ini resesi. Lalu, Inggris tumbang. Kini 10 negara jatuh ke jurang resesi. Ada lagi, resesi ekonomi. Korea Selatan dan Singapura masuk resesi. Indonesia diprediksi juga akan masuk jurang ekonomi. Kemudian ada lagi, ngeri guys, 12 negara sudah resesi, termasuk Malaysia. Ya, kita lihat ada negara apa aja. Malaysia, Polandia, Inggris, Amerika, Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, Korsel, Jepang, Singapura, Filipina, ya. Dan menurut perkiraan saya, negara-negara yang masuk ke jurang resesi pun akan makin banyak. Nah, Indonesia saat ini belum, tapi ini sudah ada beritanya Indonesia diambang resesi. Terus saya harus bagaimana? Jadi secara resmi Indonesia belum masuk ke dalam resesi, ya kan? Nah, kapan itu akan masuk? Apakah Indonesia akan masuk ke resesi? Entah. Kita berharap semoga tidak, tapi bagaimana kenyataannya ya kita tidak tahu, begitu kan? Nah, tapi yang penting saat ini bagaimana dengan iklim dunia investasi dan trading? Itu yang ingin saya bahas. Sebelumnya kita pisahkan dulu antara investasi dan trading. Mudahnya, investasi itu lebih ke jangka panjang, sedangkan trading jangka waktunya lebih pendek. Untuk yang investasi, setiap saat adalah saat yang tepat untuk investasi. Jadi, prinsipnya resesi ini sih tidak terlalu berpengaruh. Memang saat ini nilai investasi teman-teman lagi agak turun. Tapi ini artinya teman-teman bisa beli di harga murah, kan begitu. Tentu saja, bagi yang investasi, terutama di saham, jangan terlalu berharap bahwa dalam 1 tahun ke depan investasinya harus untung gitu ya. Nah, untuk yang trading, ini harus dibagi dua dulu. Yang hanya satu arah, alias yang hanya bisa untung kalau harga sedang naik, misalnya di saham, reksadana, dan lain-lain, dan trading yang bisa dua arah, yaitu yang bisa untung baik di saat harga sedang naik ataupun turun. Ya, jadi ini misalnya di forex atau di pasar dengan leverage ataupun futures. Ya, bagi teman-teman yang bingung, kenapa di trading dua arah kita bisa untung baik harga sedang naik maupun sedang turun, bisa cek video saya mengenai kenapa trading forex bisa dua arah ya. Linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Karena di video tersebut saya jelaskan lebih rinci proses kerjanya gitu ya. Nah, untuk yang hanya bisa trading satu arah, memang kondisi saat ini sedang agak sulit. Karena kecenderungan harga kan bergerak turun gitu ya. Sedangkan kita hanya bisa profit kalau harganya sedang naik. Walaupun memang ada teman saya yang mengatakan bahwa saat ini harga saham tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Tapi apapun itu, kalau kita trading di saat pasar sedang bearish, dalam artian pasar yang cenderung turun harganya, memang lebih sulit. Untuk trading yang bisa dua arah, pada prinsipnya tidak ada masalah. Mau resesi atau depresi sekalipun, peluangnya sama saja. Resesi atau depresi tidak membuat peluang kita makin sedikit. Sama saja, nggak ada bedanya. Yang jadi masalah adalah ketidakpastiannya. Jadi, ancaman resesi ini membuat masing-masing negara mengeluarkan stimulus. Dan pada akhirnya, kombinasi penurunan ekonomi dan stimulus ini membuat ada negara yang penurunannya parah banget, tapi ada negara yang penurunan ekonominya tidak terlalu parah. Nah, ini membuat nilai perbandingan mata uang kedua negara ini menjadi berubah. Dan saat ini hal seperti itu terjadi di hampir semua mata uang negara di dunia.
ya kan? Karena memang semua negara pasti mengeluarkan stimulus untuk membantu perekonomian negaranya. Nah, inilah yang membuat sulitnya trading di masa-masa saat ini gitu ya. Jadi bukan karena penurunan ekonominya, tapi bahwa efek dari corona ini kemudian negara mengeluarkan stimulus sehingga timbullah keseimbangan harga baru. Ibaratnya kayak dikocok ulang gitu kan. Nah, ini yang membuat kita sebagai trader agak sulit untuk menganalisa gitu kan. Apalagi kan hal yang seperti corona ini kan baru pertama kali ya terjadi di dunia. Ya, dulu pernah ada, tapi waktu itu kondisi trading perdagangan antar negara kan tidak seperti saat ini. Kondisinya berbeda lah. Intinya seperti itu begitu. Nah, pada dasarnya inilah yang menurut saya musuh dari trading forex. Ya. Yang pernah saya sebut di video sebelumnya mengenai resesi. Jadi, misalnya semua negara di dunia mengalami penurunan ekonomi dengan kecepatan yang sama, dengan tingkat penurunan yang sama, sebenarnya itu tidak ada masalah kalau kita bicara di trading forex, ya kan? Toh perbandingan harganya sama saja karena mereka turun dengan kecepatan yang sama. Dan baik di harga sedang naik atau sedang turun, karena di forex kita bisa trading dua arah, tidak ada masalah bagi kita. Peluangnya tetap terbuka, begitu kan? Nah, yang menjadi masalah ya itu tadi, ketika semua penurunan ini kemudian negara-negara di dunia mengucurkan stimulus dan kemudian menimbulkan efek yang berbeda-beda, ya. Selain efek karena stimulusnya juga efek karena penyebaran coronanya itu sendiri gitu kan, di tiap negara kan berbeda-beda. Nah, inilah yang pada akhirnya menyebabkan keseimbangan harga baru gitu antara satu mata uang dengan mata uang yang lain, ya. Dan ini membuat kita sebagai trader sulit untuk menganalisanya, ya kan? Sulit menganalisa ini harga ingin kemana arahnya begitu. Dan pada akhirnya itu memberikan kesulitan lebih bagi kita para trader, gitu kan? Oke, jadi secara prinsip bagi saya untuk dunia investasi sih oke-oke aja, ya, nggak ada masalah. Untuk dunia trading yang satu arah memang agak rumit karena harga cenderung turun dan biasanya itu agak menjadi momok bagi mereka yang trading di satu arah ya. Walaupun ada kabar baiknya yang saya dengar dari teman saya yaitu saat ini kadang-kadang ketika keluar berita buruk malah harga indeks itu bisa malah naik gitu ya. Entah apa yang dilakukan para bandar di saham saat ini. Tapi itu ya itulah kabar yang saya terima. Nah, bagi saya yang lebih mendalami dunia forex, bukan resesinya yang saya takuti, tapi bahwa kondisi ketidakpastian atau saya menyebutnya istilahnya dikocok ulang gitu ya. Nah, inilah yang menjadi kesulitan, menambah tingkat kesulitan, memberikan kesulitan lebih bagi saya sebagai seorang trader untuk menganalisa. Oke, saya rasa cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga saja Indonesia tidak masuk ke dalam ambang resesi ya. Kita doakan. Oke, silakan di like dan di subscribe. Silakan juga di share ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.